Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in sampai kita selaku umatnya. Sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan kali ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kesempatan kali ini berkenaan tentang ibadah haji dan umroh. Standar kompetensi. Memahami hukum Islam tentang haji dan umroh. Kompetensi dasar 3.9 menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umroh. 4.9 memperagakan pelaksanaan haji dan umroh. Indikator 1. Menjelaskan pengertian haji dan umroh serta dasar hukumnya. 2. Menjelaskan syarat-syarat haji dan umroh. 3. Menjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antara keduanya. 4. Menjelaskan rukun umroh. 5. Menjelaskan sunnah haji dan umroh. 6. Menjelaskan larangan-larangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umroh. 7. Menunjukkan dalil nakli terkait dengan ibadah haji dan umroh. 8. Menjelaskan hikmah dan fungsi ibadah haji. 9. Menjelaskan bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh. 10. Menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. 11. Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan melakukan manasik haji. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji artinya menyengaja. Menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Hukum dan dalil ibadah haji. Hukum haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat wajib haji. 1. Islam. 2. Berakal sehat. 3. Balik. 4. Mampu istita'ah. 5. Bagi wanita harus ada muhrim. Mampu istita'ah, yaitu sehat jasmani, ada bekal untuk biaya perjalanan, dan untuk orang yang ditinggalkan, ada kendaraan, serta aman di perjalanannya. Rukun haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah.
Oleh karena itu, harus mengulang lagi pada waktu yang lain. Rukun haji, ihram. Ihram ialah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh, atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Wukuf. Wukuf ialah hadir dan berada di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang bertawaf. Sa'i. Lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul. Tahallul memotong rambut, yaitu melepaskan diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Pakaian ihram. Wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul. Selanjutnya, wajib haji. Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan denda, dan ibadah hajinya sah. Wajib haji. 1. Ihram dari miqat. Miqat adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. 2. Mabit. Bermalam di Muzdalifah. 3. Melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqobah. 4. Mabit. Bermalam di Mina. 5. Meninggalkan larangan-larangan haji. 6. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Sunat haji. 1. Memakai kain berwarna putih. 2. Melaksanakan tawaf kudum. 3. Membaca zikir ketika tawaf. 4. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. 5. Membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumroh aqobah. Lafal talbiyah: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu. Kerajaan bumi dan langit adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Larangan haji. 1. Larangan bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala. 2. Larangan bagi perempuan memakai tutup wajah, memakai sarung tangan. Jika larangan dilanggar, ia wajib membayar denda. 3. Larangan bagi laki-laki dan perempuan. 1. Memakai wangi-wangian, mencukur rambut atau bulu dada, memotong kuku, menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah, bersetubuh, berburu,
atau membunuh binatang liar dan halal dimakan. Dam dan jenis-jenisnya. Dam adalah denda atau fidyah yang wajib dibayarkan karena beberapa sebab di dalam menunaikan haji dan umroh. Beberapa jenis denda, 1 dam tamatu dan kiron, yaitu dengan cara menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban atau berpuasa 10 hari, 3 hari dilakukan sewaktu ihram, dan 7 hari dilakukan setelah sampai di tanah air. 2. Dam karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan haji, yaitu dengan cara melakukan salah satu dari 3 pilihan. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban, puasa 3 hari, atau bersedekah dengan 9,3 liter makanan. 3. Dam karena bersetubuh, yaitu dengan cara menyembelih seekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing, atau memberi makanan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak sanggup juga, maka diwajibkan berpuasa untuk setiap 1 mud makanan dari harga unta itu berpuasa 1 hari. 4. Dam karena membunuh hewan buruan di tanah haram, yaitu dengan cara menyembelih hewan jinak yang setara dengan hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin, boleh bersedekah dengan makanan seharga hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin juga, boleh dengan berpuasa dengan perhitungan tiap mud 1 hari puasa. 5. Dam karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji, terhambat. Maka bagi calon jemaah haji seperti ini, hendaklah ia tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat ia terhambat dan mencukur atau memotong rambut kepalanya dengan niat tahallul. Kedua, materi mengenai umroh. Umroh adalah sengaja berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan syarat tertentu, sedangkan waktunya kapan saja sepanjang tahun. Hukum dan dalil ibadah umroh. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah sama seperti ibadah haji, yaitu wajib sekali seumur hidup. Untuk umroh yang kedua kalinya, sunnah muakkad. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam tawaf. Tawaf kudum. Tawaf pertama ketika tiba di kota Mekah. Tawaf sunnah. Tawaf yang disunnahkan. Tawaf ifadah atau tawaf ziyarah. Tawaf rukun adalah tawaf yang termasuk rukun haji. Tawaf nazar, tawaf yang dinazarkan, hukumnya adalah wajib bagi orang yang telah bernazar. Tawaf wada, tawaf ketika akan meninggalkan kota Mekah. Tawaf umroh, tawaf rukun umroh. Perbedaan haji dan umroh. Perbedaan dari segi waktu. Ibadah haji dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu bulan-bulan tertentu, yaitu Syawal, Zulqa'dah,
dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Umroh, ibadah umroh tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan. Waktu dalam setahun adalah waktu dibolehkannya untuk ibadah umroh. Dari manasik, ibadah haji terdapat wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan di Mina, melempar jumroh. Sedangkan umroh tidak ada wukuf di Arafah dan tidak ada pula singgah di Muzdalifah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di materi PAI yang lainnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.